Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, semoga selalu dalam kebaikan, kesehatan, dan limpahan keberkahan rezeki. Amin. Sebelum menyimak video ini, mohon untuk mengklik tombol subscribe YouTube di bawah video sebagai dukungan moral terhadap konten ini. Semoga kebaikan sahabat mendapat limpahan kebaikan dari Allah. Amin. Kiamat merupakan suatu kejadian yang pasti terjadi. Kejadian yang sangat dahsyat juga menakutkan bagi seluruh penghuni alam semesta termasuk manusia. Ketika kiamat, alam semesta beserta isinya akan hancur lebur. Setelah itu tidak ada lagi kehidupan di alam dunia. Sampai kemudian Allah akan membangkitkan kembali manusia untuk dimintai pertanggungjawaban dari kehidupannya. Meyakini datangnya hari kiamat merupakan rukun iman. Sebagai muslim wajib mempercayai sepenuh hati bahwa hari kiamat akan benar-benar terjadi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya. Ketika kiamat tiba, pintu taubat yang selama ini terbuka lebar kemudian ditutup. Ampunan sudah tidak diberikan. Tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk menyadari pengingkarannya selama ini terhadap perintah Allah. Allah berfirman, "Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya, yaitu hari kiamat." Quran Surat Asy-Syura ayat 47. Allah juga berfirman, "Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari kiamat dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu." Quran Surat Asy-Syura ayat 47. Kiamat, yaitu hari di mana seorang teman atau saudara tidak dapat memberi manfaat atau menolong saudara lainnya sedikitpun dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Quran Surat Ad-Duhan ayat 41. Hari kiamat atau hari akhir adalah hari di mana manusia tidak lagi bisa menikmati kesenangan dunia. Manusia tidak lagi memikirkan apalagi sibuk dengan urusan kehidupannya. Hari kiamat adalah hari di mana manusia menyaksikan dan merasakan suatu peristiwa yang sangat dan sangat menakutkan. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan dan mereka tidak akan dihisab. Mereka adalah: 1. Seseorang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharap ridha Allah dan ia mengimami suatu kaum sedang mereka menyukainya. 2. Pendakwah yang mengajak salat semata-mata mengharap ridho Allah. 3. Orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan tuannya dan antara ia dengan bawahannya. Hadis riwayat Tabrani. Intinya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang akan diselamatkan pada hari kiamat. Sahabat, kiamat itu sudah semakin dekat. Hari yang amat menakutkan itu tidak terlalu lama lagi. Tanda-tanda akan kedatangannya semakin banyak dan nyata adanya. Tanda-tanda itu dapat dicermati antara lain dari: pertama, semakin banyak gedung-gedung menjulang tinggi. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi berkata, apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungan, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dalam riwayat lain Rasulullah juga pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga gunung-gunung hilang dari tempatnya dan kalian melihat perkara besar yang belum kalian lihat. Hadis riwayat At-Tabrani. Pada zaman Nabi, kota Mekah masih sangat tandus dan tidak terbayang akan berdiri bangunan-bangunan tinggi seperti saat ini. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi itu ibarat keangkuhan yang ditunjukkan manusia yang tinggal menunggu keruntuhan dan kehancurannya. Tanda kedua kian mendekatnya kiamat yaitu gunung-gunung di Mekah mulai berlubang. Selain menjelaskan bangunan tinggi yang melebihi gunung, Rasulullah juga menjelaskan bahwa tanda kiamat akan terjadi jika gunung-gunung di kota Mekah sudah berlubang. Ketika di masa Nabi, mungkin orang-orang sulit membayangkan bagaimana gunung-gunung berbatu yang sangat keras itu bisa berlubang. Kini kita bisa menyaksikan gunung-gunung di kota Mekah telah berubah menjadi terowongan-terowongan. Bahkan Mekah juga dijuluki kota terowongan karena memiliki puluhan terowongan, yaitu terowongan-terowongan untuk kendaraan bermotor dan juga ada terowongan untuk para pejalan kami. Tanda ketiga kiamat semakin mendekat yaitu bayangan Ka'bah yang tidak lagi nampak. Rasulullah bersabda bahwa kiamat akan terjadi jika Al-Sa'at telah membentang bayangannya sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi tampak.
Beliau menyebutkan salah satu tanda kiamat yang akan muncul di kota Mekah adalah bayangan Al-Sa'ah atau menara jam yang menutupi Ka'bah. Tanda keempat semakin dekatnya hari kiamat yaitu gurun yang semula tandus kini subur menghijau. Nabi bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga tanah Arab menjadi subur menghijau dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Kini terbukti, lembah-lembah yang semula kering lalu menghijau subur dengan danau dan air sungai yang mengalir. Tanda kelima kian mendekatnya kiamat yaitu semakin merebaknya kebodohan dan dosa. Kebodohan atau kejahiliahan dimaksud yaitu senang menunjukkan kemaksiatan dan bangga melakukannya. Mereka mengabaikan ajaran Islam dan senang melakukan hal-hal tercela dan berdosa. Nabi bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, minum minuman keras, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita. Hadis riwayat Bukhari. Para wanitanya senang mengenakan pakaian yang mengumbar aurat bahkan tidak malu bertelanjang di depan umum. Mereka mempromosikan kebebasan bagi kaum wanita. Tanda keenam kian mendekatnya hari kiamat yaitu munculnya Dajjal. Dajjal merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubro yang kerap disebutkan oleh Rasul. Beliau menjelaskan ciri-ciri Dajjal antara lain sebagai seorang yang sakti dan banyak pengikut. Ia mampu menghidupkan manusia. Sebagian dari tanda Dajjal ini juga melekat dengan beberapa sosok, salah satunya sosok Sai Baba di India. Seorang manusia supranatural, manusia yang lahir dari desa Nilayam Putraparti India Selatan. Dia pun memiliki 20 ciri-ciri Dajjal. Apa yang bisa dilakukan Dajjal? 20 diantaranya dia bisa. Ya, itu Sai Baba. Dan tahun 95, Sai Baba pernah menginjakan kakinya di Nusa Tenggara Timur. Saat itu Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur dalam kekeringan. Nah, Sai Baba datang ke Nusa Tenggara Timur, dia menginjakan kakinya 3 kali. Kakinya dihentakkan begitu 3 kali, lalu dia mengatakan kepada air, ya lama, hai air, keluar engkau. Maka air pun keluar. Sampai sekarang. Sampai ada toren besar dibangun untuk menampung air yang dikeluarkan oleh dia. Pada dasarnya ini adalah izin Allah, namun ini istidrat bagi dia. Nah, diberi nama, di tulisan di torennya itu tulisan Sai Baba Water Foundation. Itu tahun 95 tuh. Beberapa ciri-ciri Dajjal. Yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan, idza ra'aitumud Dajjal fara'a fi ra'si syai'un kataj. Syai'an kataj. Apabila engkau melihat Dajjal, maka engkau akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota. Rambutnya itu mahkota Dajjal. Kemudian dari tatapan, aura tatapan matanya adalah sihir. Maka siapapun yang terkena tatapan, pas tatapannya bertemu, itu maka dia ada dalam kendali Dajjal. Hatinya ada dalam genggaman Dajjal. Lihat mata Sai Baba. Dan Sai Baba selalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa, kata Rasulullah nanti. 3 warna, celupan warna merah, orange, kuning, dan putih. Sai Baba selalu menggunakan itu. Para pengikut Sai Baba banyak tersebar seluruh dunia. Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang, Jakarta, Surabaya. Ada seorang fotografer yang biasa memfoto Sai Baba. Setiap kali dicetak dari kamera film, dari roll kamera yang dijepretkan ke Sai Baba, selalu muncul wajah Yesus. Makanya berkata, wahai Sai, kenapa setiap kali saya mencetak foto saya, foto Anda di kamera saya ini, selalu wajah Yesus yang muncul? Coba lihat. Ketika diperlihatkan, oh, itu reinkarnasi saya yang terakhir, kata dia. Itu reinkarnasi yang terakhir. Dan sebentar lagi dia akan datang. Kapan? Ya, sekitar 8 tahun lagi. Tanda mendekatnya hari kiamat yaitu munculnya binatang besar tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa akan ada binatang besar tertentu yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Tanda-tanda kiamat berikutnya yaitu matahari muncul dari barat. Nabi bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari terbit dari sebelah barat, maka manusia ingin beriman seluruhnya. Akan tetapi yang demikian itu tidak berguna lagi. Hadis riwayat Bukhari. Tanda kiamat lain yaitu turunnya Nabi Isa. Ketika hari kiamat tiba, Nabi Isa akan diturunkan ke bumi untuk membunuh Dajjal. Ketika itu Nabi Isa juga akan meluruskan kesesatan kaum Nasrani yang menyebut dirinya sebagai Tuhan atau anak Allah.
Beliau juga menegaskan dirinya tidak mati disalib melainkan diselamatkan Allah ke langit dari upaya pembunuhan orang-orang yang mendustakannya. Tanda kiamat berikutnya yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Secara fisik kaum Ya'juj Ma'juj berasal dari ras Turki dan Mongol. Ciri-cirinya telah dijelaskan dalam hadis Rasul berikut ini. Kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar bermata sipit berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad, mereka diceritakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehidupan di muka bumi dan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Atas izin Allah kaum Ya'juj Ma'juj ini akhirnya dapat dibinasakan dari bumi. Tanda kiamat lainnya yaitu penenggelaman bumi. Tanda-tanda kiamat kubro berikutnya yaitu terjadi penenggelaman daratan di muka bumi yang meliputi bagian barat timur serta Jazirah Arab. Tidak mungkin ada manusia yang bisa selamat dari peristiwa ini. Sahabat, sebagian tanda-tanda kiamat di atas sudah tampak dan jelas terlihat. Sebagai Muslim, sikap terbaik kita adalah dengan segera memperkokoh keimanan kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Pemahaman kiamat menurut kaum mukmin dan menurut kaum kafir sangat berbeda. Itulah sebabnya banyak orang kafir yang berpikir untuk bisa menyelamatkan diri ketika kiamat tiba. Dengan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, mereka berupaya menciptakan atau melakukan sesuatu yang menurut mereka bisa terhindar dari kematian akibat kiamat. Di antara upaya yang dilakukan oleh kalangan kafirin untuk menghindari kematian saat kiamat yaitu: pertama, membuat bola raksasa anti kiamat. Liu Qiyuan dari Cina membuat bola raksasa anti tsunami yang diyakini bisa menyelamatkannya saat kiamat nanti. Bola raksasa itu terbuat dari bahan gelas Tiber yang dilapisi kerangka baja. Biaya pembuatannya 30.000 pound sterling atau sekitar 465 juta rupiah. Bola anti kiamat tersebut dilengkapi tangki oksigen, makanan, dan air bersih. Benda ini diklaim mampu bertahan dari gelombang laut setinggi 1000 meter. Bola raksasa tersebut dirancang untuk menampung 14 orang hingga 40 orang. Kedua, tempat yang juga dianggap bisa dijadikan perlindungan saat kiamat yaitu bunker Greenbrier di Virginia. Di Virginia, Amerika Serikat ada sebuah bunker yang semula dibangun khusus untuk menghadapi bencana nuklir. Bunker memiliki banyak fasilitas seperti kamar, ruang makan dan kamar mandi. Bunker ini diklaim bisa melindungi manusia dari bencana dahsyat seperti kiamat. Ketiga, ada bunker Vivos X Point di Amerika. Amerika sudah mempersiapkan bangunan anti kiamat yang tahan terhadap semua serangan. Bunker tersebut dapat menampung 5.000 hingga 10.000 orang. Setiap unit bunker dihargai $25.000 Amerika atau 340 juta rupiah. Bunker ini diklaim tahan ledakan asteroid dan tsunami. Di dalam bunker disediakan fasilitas lengkap seperti sofa kasur, meja kopi, lukisan dan lainnya. Keempat, ada bunker Burlington di Inggris. Bunker ini terletak di area seluas 15 hektar. Bunker dilengkapi fasilitas agar orang bisa bertahan berbulan-bulan berada di dalamnya. Daya tampungnya mencapai 40 orang. Bunker diklaim dapat menjadi tempat bersembunyi saat hari kiamat. Kelima, ada bunker bawah tanah di Australia. Isu hari kiamat tahun 2012 membuat beberapa negara ketakutan dan memutuskan membuat bangunan anti kiamat. Salah satunya Australia yang membangun bunker bawah tanah. Harga yang ditawarkan untuk menempati bunker ini adalah $5.000 Australia atau 50 juta rupiah. Selain itu, ada beberapa tempat lain di dunia yang diklaim juga dapat digunakan untuk berlindung ketika kiamat. Salah satunya ada Bugarah di Prancis. Lokasinya tersembunyi di kaki Gunung Pyrenees. Kabarnya tempat ini satu-satunya tempat di bumi yang bisa menyelatkan manusia dari kiamat. Menurut New Age Lore, lokasi ini merupakan garasi alien. Tempat lain yang juga diklaim mampu melindungi manusia saat kiamat yaitu Lesotho di Afrika. Konon tempat ini adalah lokasi paling aman di dunia karena terletak di ketinggian mencapai 1000 meter. Kawasan ini disebut sebagai salah satu tempat teraman di ujung dunia untuk berlindung ketika kiamat datang. Itulah antara lain beberapa tempat di bumi yang diklaim mampu menjadi tempat perlindungan manusia saat kiamat tiba.
Pemahaman kalangan kafirin mengenai kiamat secara berbeda dengan orang-orang beriman menjadikan mereka berpandangan demikian. Lebih dari itu, sebagian dari mereka sudah melakukan sesuatu untuk menjadikan planet Mars sebagai tempat menyelamatkan diri dari kiamat nanti. Hal ini seperti dilakukan sejumlah astronot dari berbagai negara yang mensimulasikan potensi kehidupan manusia di Mars. Demikianlah, kekeliruan mereka dalam memahami kiamat berdampak dalam menyikapi kedatangannya. Semoga konten video ini bermanfaat sekaligus memperkokoh keimanan kita pada Allah. Mohon kebaikan sahabat untuk mengklik tombol subscribe YouTube di bawah video sebagai dukungan terhadap konten ini. Semoga mendapat limpahan kebaikan dari Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.